Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Angin sore berhembus dengan sejuk, menandakan musim penghujan akan segera tiba. Terlihat seorang anak kecil sedang duduk sendirian di sebuah halte bis sambil memperhatikan setiap kendaraan yang lalu lalang di depannya. Dia membawa sebuah buku catatan kecil beserta pulpennya untuk mencatat setiap nomor angkutan umum yang berhenti di halte tersebut. Dia adalah Naila, gadis kecil berusia 7 tahun yang setiap sorenya menyempatkan diri untuk menunggu di halte bis dekat rumahnya. Dia sengaja melakukan hal tersebut untuk menunggu kedua orang tuanya pulang kerja. Karena neneknya selalu bilang kalau selama ini orang tuanya kerja di luar negeri dan belum sempat untuk pulang. Naila hanya tinggal bersama neneknya Sumi yang bekerja sebagai pemulung. Mereka tinggal di sebuah gubuk tua di bantaran kali kota Jakarta dan hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi di samping itu Naila tetap tumbuh sebagai anak yang ceria dan rajin membantu neneknya. Suatu pagi sebelum berangkat sekolah, Naila bertanya pada nenek Sumi, "Nek, sebenarnya ayah dan ibu kerja apa sih? Kok selama ini tak pernah pulang sekalipun?" Nenek Sumi yang sedang bersiap untuk memulung sedikit terkejut dengan pertanyaan anak itu. Dia pun menjawab sembari tersenyum. Pekerjaan mereka sangat berat dan banyak, jadi belum bisa pulang karena pekerjaan mereka belum selesai. Naila pun semakin penasaran, lalu bertanya kembali, "Memangnya tidak bisa bekerja di dekat rumah saja ya, Nek? Seperti nenek, agar pekerjaannya bisa dibawa pulang. Jadi kan aku bisa ikut membantu mereka bekerja." Mengingat Naila harus segera berangkat ke sekolah, nenek Sumi pun mengalihkan pertanyaan tersebut. Sudah, nanti saja ya nenek menjawabnya. Sekarang kamu harus segera berangkat ke sekolah, jangan sampai terlambat." Naila yang sedikit kecewa terpaksa mempercepat gerakannya dan segera berangkat ke sekolah. Dikarenakan sekolahnya tak jauh dari rumah, Naila berangkat dengan berjalan kaki. Setelah itu barulah nenek Sumi berangkat untuk mencari barang bekas. Di perjalanan ke sekolah, Naila bertemu dengan teman sekelasnya, Niko, satu-satunya anak di kelasnya yang mau berteman dengannya. Mereka selalu berangkat sekolah bersama dan berjalan santai sambil membicarakan apapun yang mereka lihat di sepanjang perjalanan. Di sisi lain, nenek Sumi yang semakin tua mulai kelelahan dengan pekerjaannya sebagai pemulung. Di usianya yang telah menginjak kepala 5 membuatnya kehilangan banyak stamina selama bekerja. Bagaimana tidak, dia harus berjalan berkilo-kilometer untuk mencari sampah plastik dan barang bekas lain yang nantinya akan dia tukarkan dengan uang di pengepul sampah. Banyak pemulung lain yang menyarankan agar nenek Sumi berhenti bekerja, namun itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena jika dia tidak bekerja, bagaimana cara dia menghidupi dirinya dan cucunya kelak? Jadi mau tidak mau nenek Sumi terus berjuang untuk mengumpulkan pundi-pundi rejeki. Selesai memulung, biasanya nenek Sumi menukarkan bawaannya ke pengepul langganannya, Pak Roni namanya. Karena hanya orang inilah yang bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dibandingkan pengepul lainnya. Apalagi jika dia berhasil membawa besi-besi tua, Pak Roni dengan senang hati memberinya upah tambahan sebagai bonus. Selesai bekerja, biasanya nenek Sumi langsung pulang. Uang dari hasil memulung tadi dia belikan bahan makanan seperti sayur, bumbu, dan mie instan. Namun jika dia mendapatkan hasil lebih besar, biasanya akan dibelikan telur atau ikan. Dan kemudian sisanya ditabung untuk kebutuhan sekolah cucunya. Siang itu nenek Sumi pulang lebih cepat dari biasanya. Pukul 2 lebih sedikit dia sudah sampai di rumah. Hal ini dikarenakan dia kurang enak badan dan memutuskan untuk bekerja setengah hari saja. Sesampainya di rumah masih tampak kosong. Kemana perginya Naila siang-siang begini?
Padahal murid SD seharusnya sudah pulang dari jam 12 lalu, batinnya. Kemudian tak lama setelah itu tiba-tiba Naila muncul dari pintu belakang. "Loh, kok nenek sudah ada di rumah?" tanyanya sambil terkejut. "Iya, nenek kurang enak badan, jadi pulang cepat." "Kamu habis dari mana siang-siang begini? Memangnya tidak ada tugas sekolah?" ucap Nenek Sumi sembari menyimpan peralatan memulungnya. Aku habis dari rumahnya Niko tadi, Nek. Membantunya mengerjakan tugas dari Bu Guru," jawabnya dengan cepat sambil memperlihatkan tas dan bukunya. Perasaan Nenek Sumi pun kembali tenang. Cucunya memang bisa diandalkan. Sedari kecil anak itu memang berbeda dari anak-anak seusianya. Ya, walaupun anak itu ceria, namun dia tidak pernah nakal dan membantah ucapan neneknya. Maka dari itu Nenek Sumi bisa meninggalkannya bekerja dengan tenang. Selesai bersih-bersih badan, Nenek Sumi hendak memasak untuk makan sore. Namun melihat neneknya tampak kelelahan, Naila pun berinisiatif untuk memasak kali ini. "Nenek tampak kelelahan, biar aku saja yang memasaknya ya. Nenek istirahat saja di kasur." Nenek Sumi tersentuh akan kepekaan Naila. Dia pun tersenyum dan menggodanya. "Memangnya anak kecil sepertimu bisa masak apa? Paling masak air kan?" Naila pun menjawab dengan menekuk mukanya. Enak aja. Nenek belum tahu kan kalau aku ini jago memasak?" "Belum tuh, biasanya juga nenek kan yang selalu memasak." Nenek Sumi masih meledeknya. Naila pun semakin percaya diri untuk membuktikan kemampuannya. "Baiklah, kali ini aku akan membuktikan kalau aku bisa memasak." Diambilnya bawang merah dan bawang putih serta sedikit cabai. Kemudian dia mulai mengobrak-ngabrik wadah sayuran, mencari bahan apa yang akan dia masak. Setelah beberapa menit mengobrak-ngabrik dapur, barulah dia sadar kalau dia bingung hendak memasak apa. Karena sejauh ini dia hanya pernah memasak air untuk menyeduh teh. Nenek Sumi yang sedari tadi menyaksikan dengan gemas mengambil alih komando dapur. "Kan sudah nenek bilang, nenek saja yang memasak." Sembari menaruh bahan-bahan yang dia kumpulkan, Naila pun menjawab dengan menyesal. "Iya, maaf Nek, aku bingung mau masak apa. Ternyata memasak itu sulit ya. Tapi aku janji, ke depannya aku akan belajar memasak untuk nenek." Untuk anak seusia Naila memang wajar jika belum bisa memasak. Ketidaktahuannya itu justru membuat Nenek Sumi gemas dan semakin menyayangi Naila. Waktu pun berlalu dengan cepat. Kini Naila sudah berusia 18 tahun dan dia sebentar lagi akan lulus dari sekolah menengah atas. Selama ini Naila dikenal sebagai murid yang berprestasi. Tak jarang dia mengikuti lomba-lomba dan pulang dengan membawa gelar juara. Hal itu tentu saja membuat Nenek Sumi bangga memiliki cucu sepertinya. Hingga suatu hari Naila mulai membahas keberadaan kedua orang tuanya lagi. "Nek, aku sudah berusia 18 tahun dan orang tuaku masih belum juga pulang. Apakah ada hal yang tidak aku ketahui selama ini?" tanyanya dengan nada serius. Pertanyaan yang selama ini paling ditakuti Nenek Sumi akhirnya keluar juga dari mulut Naila. Nenek Sumi pun bingung bagaimana menjelaskannya. Namun dia tahu betul bahwa situasi ini pasti akan terjadi cepat atau lambat. Dengan menarik nafas panjang, akhirnya Nenek Sumi pun bercerita. Jadi 18 tahun yang lalu, saat Nenek Sumi sedang memulung di daerah kolong jembatan, tanpa sengaja dia menemukan sebuah kardus dengan bayi di dalamnya. Dan bayi itu adalah Naila. Dia menangis sambil menggenggam sebuah sapu tangan dengan bordiran inisial huruf NL di tangan kanannya. Tanpa berpikir panjang, Nenek Sumi pun membawa bayi itu pulang. Awalnya Nenek Sumi sempat berpikir bagaimana cara merawat bayi itu, dilihat dari kondisi dirinya yang hidup serba kekurangan. Namun entah mendapat dorongan dari mana dia memutuskan untuk membawa bayi itu pulang bersamanya, dan dia berjanji akan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sejak menginjak usia akhir 40-an, Nenek Sumi hidup sebatang kara. Suami dan kedua anaknya meninggal akibat kecelakaan sebuah bis antar kota ketika perjalanan pulang dari luar kota. Dan mulai dari situ pula dia memutuskan untuk bertahan hidup dengan bekerja menjadi pemulung.
Seiring berjalannya waktu, bayi yang dia beri nama Naila itu tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Naila juga sudah terlihat cerdas dan memiliki keingintahuan yang tinggi sedari kecil. Tak jarang dia menanyakan suatu hal yang bahkan neneknya pun tak mampu untuk menjawabnya. Hingga pada suatu waktu Naila mulai menanyakan tentang keberadaan kedua orang tuanya. Awalnya Nenek Sumi beralasan kalau kedua orang tua Naila sedang sibuk bekerja dan belum sempat pulang. Namun lambat laun Naila mulai tak percaya dengan alasan tersebut. Alhasil Nenek Sumi beralasan kalau mereka bekerja di luar negeri dan akan pulang kalau Naila jadi anak yang baik dan rajin. Naila kecil percaya pada alasan tersebut dan mulai belajar dengan giat di sekolah. Bahkan dia tak pernah mengeluh jika ada yang meledeknya di sekolah karena tidak pernah melihat kedua orang tuanya. Semua itu dia lakukan agar bisa segera bertemu dengan kedua orang tuanya. Bahkan setiap sore dia selalu duduk di halte bis hanya untuk menunggu dan menyambut kepulangan kedua orang tuanya. Lalu dia akan pulang setelah matahari terbenam. Namun seiring berjalannya waktu, Naila semakin dewasa dan berpikir bahwa ada yang salah dengan semua alasan yang neneknya berikan. Dipikir berkali-kali pun dia tetap tidak mengerti mengapa kedua orang tuanya tak pernah pulang atau bahkan menelpon sekalipun. Dan akhirnya semua pertanyaannya terjawab setelah Nenek Sumi menceritakan kisah di balik kebohongannya selama ini. Mendengar penjelasan tersebut membuat Naila terpaku. Air matanya tanpa sadar mengalir membasahi pipinya. Ternyata selama ini Nenek Sumi tega membohonginya. Ternyata selama ini dia hanya anak yang ditemukan di tumpukan sampah. Ternyata dia tak lebih dari sekedar anak yang tak diharapkan. Ternyata usahanya selama ini sia-sia. Nenek Sumi pun ikut menangis karena merasa bersalah atas semua kebohongan yang selama ini dia buat. Dia memeluk Naila dengan erat dan meminta maaf dengan perasaan sangat menyesal. Seharusnya dia mengatakan kebenarannya sedari dulu, namun rasa sayangnya terhadap Naila membuatnya tak tega menceritakan kisah pilu tersebut. Beberapa hari kemudian saat sedang menyimak pelajaran di kelas, tiba-tiba Naila dipanggil ke ruang guru BK. Naila merasa bingung karena tiba-tiba guru BK memanggilnya. Padahal dirinya tak pernah membuat masalah di sekolah. Tapi dia tak ingin berpikiran macam-macam dulu dan segera mematuhi perintah tersebut. Sesampainya di ruang guru BK, Naila disambut dengan senyuman ramah oleh Bu Tati. Ternyata Bu Tati hendak memberikan tawaran lomba cerdas cermat padanya, yang mana jika Naila berhasil melaju ke tingkat nasional, dia bisa mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri terbaik. Mendengar penjelasan tersebut tentu saja membuatnya bersemangat dan bersedia mengikuti seleksi. Karena bagaimanapun di samping ingin bertemu kedua orang tuanya, cita-citanya selama ini adalah ingin menjadi sarjana dan membuat neneknya bangga. Karena menurutnya itu adalah langkah pertama untuk mengejar kesuksesannya. Naila pun mengikuti lomba cerdas cermat dengan penuh semangat dan persiapan. Tentunya dengan bantuan Bu Tati. Mulai dari tingkat sekolah, kelurahan, kecamatan, kota madya, hingga tingkat provinsi dia lakukan secara maksimal. Entah sudah berapa waktu tidur yang dia korbankan untuk belajar demi mengejar kemenangannya tersebut. Dan akhirnya sampailah Naila di titik tujuannya, lomba cerdas cermat tingkat nasional. Karena dia mengikuti lomba di kategori tunggal, jadi hanya kemampuannya sendirilah yang bisa dia andalkan. Beberapa waktu sebelum lomba dimulai, terlihat peserta lain sedang berlatih dengan serius. Total ada 5 peserta dalam 1 kali putaran. Dan Naila akan melawan peserta dari Provinsi Jawa Tengah, Papua Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Perasaannya terasa tak karuan, antara bersemangat, takut, gugup, dan banyak perasaan lain yang sulit dijelaskan. Tangannya mulai berkeringat karena saking gugupnya. Namun dari kursi penonton, Bu Tati tak henti-hentinya memberikan dukungan pada murid kebanggaannya tersebut. Melihat Bu Tati yang terus menyemangatinya membuat perasaan Naila sedikit lebih tenang. Setidaknya minimal dia bisa mengendalikan pikirannya dan menjawab semua pertanyaan yang akan diberikan oleh pembawa acara.
karena lomba ini adalah satu-satunya jalan yang bisa dia ambil demi bisa mendapatkan beasiswa kuliah. Babak pertama pun dimulai. Kelima peserta termasuk Naila mulai berlomba memperebutkan skor dengan menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh pembawa acara. Awalnya Naila sempat kewalahan karena peserta lain lebih cepat daripada yang dia kira. Namun akhirnya dia bisa menyusul dengan memperoleh posisi ketiga setelah peserta dari Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Setelah waktu istirahat sejenak, akhirnya lomba dilanjutkan ke babak selanjutnya. Di sini Naila berhasil menyusul posisi peserta dari Kalimantan Selatan dan menduduki posisi kedua setelah peserta dari Jawa Tengah. Namun posisi tersebut tak cukup baginya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya di babak terakhir Naila berhasil menyusul skor peserta dari Jawa Tengah dengan selisih 2 poin. Selisih skor yang terbilang tipis namun berhasil membuatnya meraih juara lomba cerdas cermat tersebut dan menang sebagai perwakilan dari DKI Jakarta. Guru-guru dan teman-temannya yang hadir untuk memberi dukungan sontak berteriak kegirangan seraya pembawa acara mengumumkan pemenang lomba. Terkhusus Bu Tati yang segera turun ke panggung untuk memeluk Naila. Naila pun gembira sekaligus terharu. Dia tak pernah menyangka akhirnya dia bisa berkuliah tanpa harus merepotkan neneknya lagi. Sementara itu di rumah Nenek Sumi sedang menonton perlombaan Naila dari televisi tuanya. Walaupun gambarnya sedikit buram, namun dia tetap bisa menyaksikan kemenangan cucunya dengan penuh haru. Bahkan tangisnya pecah saat melihat Naila mengusap air matanya menggunakan sapu tangan putihnya. Sebuah benda sederhana namun menyimpan banyak perasaan di dalamnya. Beberapa hari kemudian Naila kembali dipanggil ke ruang guru BK. Namun kali ini Bu Tati bukan ingin memberikan tawaran lomba lagi. Rupanya setelah lomba cerdas cermat diselenggarakan, sehari kemudian ada seorang wanita yang menelpon ke pihak sekolah dan menanyakan tentang Naila. Awalnya Bu Tati mengira wanita itu hanya orang kurang kerjaan yang hendak mengambil keuntungan dari Naila. Mengingat Naila berhasil meraih juara 1 dan membawa pulang hadiah beasiswa kuliah dan uang tunai dengan nominal yang lumayan besar. Namun setelah wanita itu berkali-kali menelpon dan mencoba menjelaskan maksud dan tujuannya, akhirnya Bu Tati mengalah dan mengizinkan beliau bertemu dengan Naila. Tak lama setelah itu wanita yang dimaksud akhirnya tiba. Wanita paruh baya dengan perawakan tinggi kurus serta rambut ikal yang terurus. Sekilas wanita itu mirip dengan Naila, namun versi sudah berumur. Bu Tati pun mempersilahkan wanita itu duduk di kursi di depan meja kerjanya, tepat di sebelah Naila. Naila tetap menunduk, tak berani melihat ke arah wanita itu. Setelah berjabat tangan dengan Bu Tati, wanita itu melihat ke arah Naila. Seketika air matanya merembes dari kedua matanya. Ingin hati memeluk, namun dia tak berani. Kemudian wanita itu mengeluarkan sebuah foto dari tas bermereknya, yang mana foto itu adalah foto dirinya dan Naila saat masih bayi. Melihat foto tersebut, Naila tidak langsung percaya. Lalu wanita itu bertanya pada Naila mengenai sapu tangan yang dia gunakan saat lomba tempo hari. Naila pun menjelaskan semua yang pernah Nenek Sumi jelaskan padanya, membuat air mata wanita itu semakin deras mengalir. Dia adalah Rani, ibu kandung Naila, seorang pengusaha sukses yang kehilangan anaknya 18 tahun lalu. Dia pun menjelaskan bahwa saat bayi anaknya sempat diculik oleh salah satu pegawainya dan dibuang entah kemana. Selama 18 tahun, dia dan suaminya telah mencari anak itu kemana-mana, namun belum juga mendapatkan hasil. Hingga akhirnya dia melihat Naila di lomba cerdas cermat yang ditayangkan di televisi. Dari situlah dia yakin bahwa Naila adalah anaknya yang selama ini hilang. Dengan semua penjelasan tersebut dan bukti-bukti yang Rani berikan, akhirnya Naila percaya dan membawanya ke rumah untuk bertemu dengan neneknya. Namun sesampainya di rumah rupanya Nenek Sumi belum pulang. Mereka pun menunggu sambil menyantap cemilan seadanya. Rani mengedarkan pandangannya pada seisi gubuk reot itu. Hatinya teriris membayangkan bahwa selama ini anaknya telah hidup dalam keadaan memprihatinkan.
Namun lamunannya terhenti saat Nenek Sumi pulang. Wanita itu terkejut melihat ada orang asing di rumahnya. Terlebih orang asing ini mengenakan pakaian rapi dan mewah. Untungnya sebelum Nenek Sumi berteriak, Naila segera keluar untuk menyajikan minuman. Nenek Sumi pun segera menarik cucunya itu ke kamar, menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Naila menjelaskan semuanya secara hati-hati, berharap neneknya tidak terkejut mendengarnya. Sebenarnya Nenek Sumi terkejut juga ketakutan. Ternyata hari yang paling dia takutkan terjadi juga. Hari di mana kebenaran terungkap, hari di mana dia harus merelakan cucunya yang manis pergi meninggalkannya. Dia sudah menyangka hari seperti itu pasti terjadi. Namun dia tak menyangka ternyata rasanya sangat perih. Nenek Sumi pun menangis, menghampiri Rani dan memohon padanya agar tidak mengambil Naila dari sisinya. Karena baginya Naila adalah satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa. Dia tak tahu lagi bagaimana ke depannya jika harus berpisah dengannya. Melihat hal itu Naila pun ikut menangis, juga Rani. Dia tak kuasa menahan air mata yang sedari tadi dia tahan. Kemudian dengan satu tarikan nafas panjang dia memutuskan untuk tidak memisahkan mereka berdua, melainkan membawa serta Nenek Sumi pulang bersamanya. Apa tidak apa-apa orang tua tak berguna seperti saya ikut dengan Bu Rani? Takutnya hanya akan merepotkan saja nantinya. Nenek Sumi ragu-ragu. Rani pun tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Nek. Bagaimanapun nenek yang sudah merawat anak saya sampai saat ini. Anggap saja itu sebagai balas budi saya pada nenek." Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Nenek Sumi setuju dengan keputusan tersebut. Dia sadar bahwa usianya sudah semakin tua dan tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Bahkan dia sudah sering sakit-sakitan. Kini Naila sudah memiliki jalannya sendiri. Dia kembali pada benang merahnya yang sesungguhnya. Jadi Nenek Sumi tak berhak bersikap egois dan menghalangi jalan hidup Naila. Dari cerita Nenek Sumi kita bisa belajar bahwa jangan pernah menyerah pada hidup. Hiduplah dengan perasaan tulus tanpa mengharap balasan apapun. Karena dengan begitu hidup terasa lebih damai dan nyaman. Bagaimana menurut kalian? Semoga kisah ini bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.